Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai khiar. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri yang bernama Diana Ashilasari dengan NIM 224011185. Kemudian ada rekan saya yang bernama Alvin Najih dengan NIM 224011187. Baik, pembahasan selanjutnya adalah mengenai pengertian khiar. Di dalam jual beli, seringkali terjadi permasalahan seperti ketidaksesuaian saat pembelian barang, baik warna dan ukurannya, baik kebesaran atau kekecilan, serta didapati kecacatan yang tidak luput dari mata. Khiar merupakan salah satu solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, khiar didefinisikan sebagai hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, status khiar dalam pandangan ulama fikih adalah disyariatkan atau dibolehkan. Karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing yang melakukan transaksi. Setiap kontrak yang dilakukan dipersyaratkan adanya kerelaan atau ridho para pihak. Maka, syariat Islam menetapkan hak khiar yang fungsi utamanya untuk menjamin syarat kerelaan itu telah terpenuhi. Walaupun sifat akad itu mengikat dan pihak akad tidak bisa membatalkannya atau menfaskannya, tetapi ada dua sebab yang memberikan hak kepada pihak akad untuk membatalkan akad atau menghilangkan dari sifat mengikat. Kedua sebab tersebut yaitu yang pertama ada hak khiar yang timbul karena sebab syar'i, akad yang telah disepakati. Hak ini timbul karena adanya ketentuan syar'i yang mengatur akad. Misalnya, dalam akad jual beli, syar'i memungkinkan pihak akad untuk membatalkan transaksi jika terdapat sebab-sebab yang diizinkan oleh syar'i, sebab adanya kesalahan dalam proses transaksi. Kemudian yang kedua ada hak khiar yang timbul karena kesepakatan akad. Hak ini timbul karena adanya kesepakatan antara pihak akad sendiri. Misalnya, dalam akad jual beli, pihak akad dapat menetapkan syarat-syarat yang memungkinkan mereka untuk membatalkan transaksi jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi. Hak khiar ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan. Sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Jadi, hak khiar itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli dan kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya supaya tidak menyesal di kemudian hari dan tidak merasa tertipu. Di Indonesia, kebijakan pemerintah dalam bidang ibadah dan transaksi memberikan kebebasan yang seluas-luasnya selama tidak menyalahi aturan. Pada abad modern dan serba canggih, di mana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah khiar ini tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan kata-kata khiar dalam mempromosikan barang-barang yang dijualnya, tetapi dengan ungkapan singkat dan menarik seperti gambar berikut ini, misalnya teliti sebelum membeli. Ini berarti bahwa membeli diberi hak khiar atau memilih dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan. Kemudian, macam-macam khiar ada 4. Yang pertama ada khiar ru'yah. Khiar ar-ru'yah adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika perikatan berlangsung. Misalnya saja,
pembeli hendak membeli komputer tetapi tidak pernah melihat barangnya sebelumnya. Maka orang tersebut memiliki khiyar ru'yah begitu melihat barangnya. Sah apabila pembeli tersebut ingin melanjutkan atau membatalkan akad jual belinya. Nah, syarat-syarat berlakunya khiyar ar-ru'yah ada berikut ini. Yang pertama, objek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika perikatan berlangsung. Kemudian yang kedua, objek perikatan itu berupa materi seperti tanah, rumah, dan kendaraan. Yang ketiga, perikatan itu sendiri mempunyai alternatif untuk dibatalkan, seperti jual beli dan sewa menyewa. Kemudian, khiyar yang kedua ada khiyar majelis. Khiyar majelis yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak yang berperikatan untuk meneruskan atau tidak meneruskan perikatan selama keduanya masih dalam majelis akad sebelum berpisah. Khiyar majelis akan berakhir dan menjadi tidak berlaku lagi bila salah satu pihak menggunakan haknya untuk memilih atau telah terjadi perpindahan atau perpisahan antara penjual dan pembeli dengan badan. Contoh berakhirnya hak khiyar majelis antara lain jika tokonya kecil, maka dianggap berpisah jika keduanya atau salah satunya sudah keluar dari toko tersebut. Jika tokonya besar, seperti supermarket, maka dianggap berpisah jika sudah berpindah stand atau blok. Apabila transaksi terjadi di jalanan atau halaman atau tempat-tempat terbuka, maka dianggap berpisah jika salah satu atau keduanya memalingkan badan dari hadapan yang lainnya dan telah melangkah sebanyak 3 langkah atau lebih. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Untuk poin selanjutnya yaitu khiyar aib adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan kontrak bagi kedua belah pihak yang mengadakan perikatan apabila terdapat suatu cacat pada objek perikatan dan cacat ini tidak diketahui pembelinya ketika perikatan berlangsung. Jadi khiyar aib ini adalah khususnya bagi pembeli untuk membatalkan atau melangsungkan perikatan apabila si pembeli tidak mengetahui kecacatan yang ada di dalam suatu barang. Yang selanjutnya yaitu syarat berlakunya khiyar aib. Yang pertama, kecacatan barang tersebut sebelum atau setelah akad namun belum terjadi penyerahan atau cacat itu merupakan cacat lama. Jadi di sebuah perikatan si pembeli bisa membatalkan atau melangsungkan akad apabila barang tersebut belum diserahkan atau barang tersebut memiliki cacat yang permanen. Yang kedua, ada pihak pembeli tidak mengetahui cacat tersebut ketika berlangsungnya akad. Jadi di sebuah akad pembeli tidak mengetahui akan adanya cacat di barang tersebut. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan atau memakai barang yang diketahui ada cacatnya. Yang keempat, tidak ada kesepakatan bersyarat bahwasanya penjual tidak bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada. Yang terakhir, segera mengembalikan kepada penjual dan tidak boleh ditunda tanpa uzur. Untuk poin selanjutnya yaitu khiyar syarat. Khiyar syarat merupakan hak memilih antara melangsungkan atau membatalkan perikatan yang telah terjadi bagi masing-masing atau salah satu pihak dalam waktu tertentu. Jadi dalam sebuah perikatan itu biasanya kedua belah pihak memiliki syarat-syarat yang telah disepakati dalam sebuah perikatan dan biasanya waktu dalam sebuah perikatan khiyar syarat ini adalah 3 hari. Yang selanjutnya aturan terkait khiyar syarat. Yang pertama harus menyebutkan waktu. Jadi dalam sebuah perikatan itu waktunya harus jelas dan tidak lebih dari 3 hari. Yang selanjutnya waktu harus diketahui. Jadi kedua belah pihak harus mengetahui kapan waktu dimulainya dan diakhiri sebuah perikatan. Yang ketiga, waktu tidak boleh lebih dari 3 hari. Sama seperti yang saya jelaskan tadi, waktu dalam sebuah perikatan di dalam khiyar syarat ini adalah 3 hari.
Yang keempat, barang objek jual beli bukan barang yang mudah rusak dalam waktu yang telah disepakati. Jadi barang dalam sebuah perikatan ini tidak boleh barang yang mudah rusak, dan barang itu harus terjaga keamanannya secara 3 hari. Yang terakhir, 3 hari yang dimaksud adalah secara beruntun. Jadi waktu pelaksanaan sebuah perikatan itu waktunya harus jelas secara berurutan, tidak terpotong-potong dengan hari yang lain. Untuk poin yang terakhir yaitu hikmah dari hiyar. Yang pertama, hiyar dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu antara suka sama suka, antara penjual dan pembeli. Yang kedua, mendidik masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan akad jual beli, agar dalam jual beli ini saling menguntungkan dan masih menjaga keislaman suatu barang. Yang ketiga, ada penjual tidak semena-mena kepada pembeli. Jadi dalam sebuah perikatan Islam ini, sebuah perikatan memiliki aturan-aturan yang ketat sehingga penjual tidak semena-mena kepada pembeli. Yang terakhir, terhindar dari unsur penipuan, sebab dari awal sampai akhir terstruktur secara jelas dan mengikuti prinsip-prinsip dalam Islam. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.